Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, seringkali kita merasa berat atas beban yang kita tanggung. Tapi mari kita tetap sujud di altarnya dan mari imani bahwa Dia selalu pedulikan hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan pujikan bersama bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. saudaraku. Firman Tuhan katakan,
Deute prosme pantes, hoi kopiontes, kaipe fortis menau, kago ana pausohimas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, apapun yang jadi beban hidup kita, mari kita datang kepadanya, sujud di altar Tuhan, menyerahkan beban hidup kita, sehingga kita beroleh kelegaan. Kita akan pujikan kembali, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Mari katakan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang. Sekali lagi kita nyatakan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, anugerah, dan penyertaan yang Engkau limpahkan atas hidup kami. Sehingga pada saat ini Engkau telah persekutukan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan.
kami serahkan peribadahan kami dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, kami juga merasakan bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga Engkau layakkan kami untuk hidup di dalam naungan dan kuasa-Mu. Inilah doa dan seruan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mengikut Yesus berarti mengikuti apa yang menjadi teladan dan juga mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Sekalipun di dunia kita harus menderita, tetapi mari kita terus percaya dan terus mau mengikuti Dia. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Mari kita nyatakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita kesulitan. Tetapi saat Tuhan izinkan kesulitan itu terjadi di dalam kehidupan kita, berarti ada satu rencana indah yang telah disiapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus mengikutnya dengan setia. Kita ulang pujian kita, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut. meskipun saya susah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyatukan hati di dalam doa. Kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Inilah pujian kami ya Allah, bahwa kami ingin selalu mengikut Engkau. Meskipun di dalam kehidupan kami seringkali kami berhadapan dengan penderitaan bahkan kesusahan, tetapi Engkau akan menguatkan iman percaya kami. Terlebih ketika firman-Mu Engkau perdengarkan bagi kami, sungguh menjadi terang atas kami, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami berani terus melangkah untuk melanjutkan kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan mengurapi kehidupan kami, mengurapi hati kami, mengurapi jiwa kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi inspirasi atas kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam ibadah kita pada saat ini kita diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan atas iman percaya kita, sehingga kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita, bahkan melaksanakan setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam ibadah kita saat ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini adalah menanam kebaikan karena kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Agus Sutikno dari Semarang, yang kisah hidupnya sungguh bisa memberi suatu inspirasi. Sebelum bertobat diceritakan bahwa Pak Agus ini dulunya sebut saja seorang preman, Bapak Ibu Saudara. Bahkan seluruh tubuh, muka dipenuhi dengan tato, dengan berbagai motif dan gambar yang bermacam-macam. Dia mengatakan bahwa dulu hidupnya itu sering ingin menghancurkan orang lain. Bahkan dia mengatakan tidak hanya orang lain yang dihancurkan, dirinya sendiri pun
dihancurkannya. Saudara-saudara, sehingga ketika Pak Agus Sutikno ini betul-betul waktu itu mengalami kehancuran di dalam hidupnya, hatinya disentuh oleh Tuhan. Lalu dia bertobat. Dia mengubah arah hidupnya yang dulunya salah, diubah menuju kepada arah yang baik, arah yang benar. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, dia juga menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi seorang pendeta GPDI. Tetapi uniknya Bapak Ibu Saudara, dia dikatakan sebagai pendeta yang tanpa mimbar. Juga pendeta yang tidak memiliki jemaat. Mengapa Bapak Ibu Saudara, Pak Agus Sutikno ini dikatakan sebagai pendeta yang tidak punya mimbar, pendeta yang tidak punya jemaat? Karena Pak Agus ini tinggal di satu pemukiman kumuh di wilayah Semarang bersama dengan anak-anak terlantar, bersama dengan anak-anak jalanan, bersama dengan para pengamen, gelandangan. Pak Agus melayani mereka. Pak Agus mempedulikan dan memperhatikan kehidupan orang-orang yang dimarginalkan ini, orang-orang yang tersisih ini, mendukung mereka, membantu apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Bahkan Pak Agus menyekolahkan anak-anak mereka, hingga sampai ada yang ke perguruan tinggi, didukung dan dibiayai. Suatu saat Pak Agus ditanya oleh reporter televisi, pelayanan Pak Agus tidak mudah. Apakah Pak Agus bisa diterima dengan penampilan seperti ini? Juga bagaimana dana yang digunakan oleh Pak Agus untuk membiayai mereka? Tidak sedikit dana yang digunakan untuk mendukung mereka. Lalu Pak Agus menjawab, memang pada mulanya tidak mudah. Karena kalau melihat penampilan yang seperti itu, maka banyak orang yang pasti akan merendahkan, tidak percaya karena penampilan Pak Agus. Ya. Tetapi karena Pak Agus ini bisa membuktikan karya yang nyata, satu tindakan kasih yang luar biasa kepada mereka, akhirnya mereka bisa menerima Pak Agus dengan baik. Demikian juga Pak Agus menceritakan bahwa Pak Agus tidak pernah membuat proposal untuk diedarkan kemana-mana. Tetapi ternyata Tuhan luar biasa. Banyak orang tergerak, banyak orang mendukung pelayanan Pak Agus. Hingga akhirnya setiap apa yang dibutuhkan oleh Pak Agus ini tercukupi. Apa yang dikerjakan oleh Pak Agus ini sungguh mengundang simpati dari banyak pihak. Terlebih ketika diwawancarai televisi-televisi swasta, masuk di surat kabar, KKR di mana-mana, lebih banyak lagi yang mendukung pelayanan Pak Agus, melayani mereka yang tersisihkan di kota Semarang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan saat ini, memang Tuhan di dalam melaksanakan karyanya itu tidak bekerja sendiri. Tetapi Tuhan melibatkan manusia untuk menjadi alat di tangannya. Jika Tuhan mau berfirman, maka Ia juga memakai manusia untuk mengucapkannya. Jika Tuhan ingin melakukan sesuatu, maka Ia juga mengutus manusia untuk mengerjakan pekerjaannya bagi dunia. Saudara-saudara, Alkitab menyebutkan bahwa ada banyak orang yang sudah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Sementara itu,
Setiap orang yang mendengarkan kabar baik itu diberikan hak untuk memilih apakah mereka mau mendengar, menerima, percaya, atau sebaliknya. Namun setiap pilihan mengandung satu konsekuensi. Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi ketika orang mau merespon untuk menerima dengan baik seseorang yang membawa kabar baik dari Tuhan, bahkan juga menerima dengan sukacita kabar baik itu, tentu dia juga akan menerima semua kebaikan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu hari ada seorang mahasiswa yang sedang KKN di satu desa. Waktu itu mahasiswa itu sedang berjalan sendiri, menyusuri sebuah jalan menuju ke perkampungan tersebut atau desa itu. Dia melintasi persawahan di panas teriknya matahari, keringat bercucuran, dan dia tampak begitu kelelahan. Dari kejauhan, ia melihat ada seorang petani miskin bersama dengan istrinya nampak sedang berteduh di bawah pohon sambil membuka bungkusan yang mereka bawa. Dan ternyata mereka akan minum air juga singkong rebus untuk bekal mereka bekerja di sawah. Lalu mahasiswa tersebut mendekati sepasang suami istri petani itu dan berkata, "Bapak Ibu, saya lelah. Bolehkah saya berteduh sebentar bersama dengan Bapak Ibu?" Lalu dengan sukacita petani itu mengajak mahasiswa itu untuk berteduh di bawah pohon itu. Juga petani itu memberikan segelas air dan sepenggal singkong rebus atau sepotong singkong rebus kepada mahasiswa itu. Dan mahasiswa itu meminum air itu, juga memakan sepotong singkong itu. Dia bersukacita karena dia bisa diterima oleh sepasang suami istri tersebut. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu sudah berjalan sekian lama. Istri dari petani itu mengalami sakit, sehingga akhirnya suaminya harus membawa ke rumah sakit di sebuah kota. Dan sekian waktu istri dari petani itu dirawat hingga akhirnya mulai membaik dan sembuh. Akhirnya sang suami dipanggil oleh dokter bahwa sang istri bisa diperbolehkan pulang, dipersilahkan petani itu untuk membayar semua tagihan rumah sakit. Akhirnya suami itu pergi ke kasir rumah sakit dan bertanya, berapa biaya yang harus disediakan untuk membayar tagihan bagi istrinya. Setelah dihitung sedemikian rupa, ternyata cukup besar dana yang harus dikeluarkan oleh petani itu. Dan ketika melihat tagihan itu, sang petani kaget, bingung, dan sedih. Karena uang yang dia bawa tidak sebanyak itu. Bahkan separuhnya saja tidak ada. Di tengah kesedihan dan kebingungan itu, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang berkata, "Bapak tidak usah bersedih, karena semua tagihan rekening untuk ibu yang dirawat di rumah sakit ini sudah saya bayar lunas." Kaget sang petani itu. Lalu dia membalikkan badan, melihat ada seorang pria berdiri di depannya dengan memakai pakaian dokter. Lalu sang petani mengamat-amati. Memang petani tidak pangling dengan pria itu. Dan pria itu mengatakan, "Bapak, saya dulu mahasiswa yang praktek di desa Bapak.
Yang waktu saya lelah, saya beristirahat di bawah pohon bersama Bapak. Bapak dan Ibu memberi saya segelas air dan sepotong makanan, singkong untuk saya makan. Sehingga akhirnya saya kuat kembali melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih Bapak atas kepedulian Bapak. Bapak Ibu Saudara, sang petani kaget dan bersyukur. Di saat kesulitannya itu dialami dan dirasakan, perbuatan sederhana yang dulu pernah dia lakukan dengan kerelaan dan sukacita membuahkan suatu kebaikan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini kita diajak untuk selalu mengingat setiap kebaikan yang telah kita terima. Sekalipun banyak orang mudah melupakan kebaikan, sehingga tidak berusaha untuk memberi atau mewujudkan sesuatu yang baik, justru sebaliknya bisa menampakkan hal-hal yang tidak baik melalui perkataan ataupun melalui sikap hidup yang membebani sesamanya. Tetapi firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, menguatkan kita untuk selalu mengingat semua kebaikan. Terlebih mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kita mengingat semua kebaikan Tuhan, maka kita akan tetap ada di dalam panggilan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kerelaan, di dalam ketulusan hati untuk memberitakan kabar baik dan pengharapan bagi sesama. Mari, jangan kita lelah untuk terus menanam dan terus menanam pohon kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena sampai waktunya kita akan beroleh buah kebaikan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuki saat teduh yang akan dihantar pujian dari Kompara. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God.
Jemaat yang terkasih, kita akan satukan hati di dalam doa. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami dalam tugas panggilan kami. Sekalipun tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, memampukan kami. Saat ini Tuhan, kami bawa kehidupan jemaat-Mu dengan semua pergumulannya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah dan memulihkan. Jemaat Tuhan yang sedang ada di dalam persoalan, mari Tuhan kuatkan, sehingga mereka bisa melewati setiap pergumulan hidup dan menjadi seorang pemenang. Kami berdoa untuk para sesepuh kami. Tuhan akan beri kekuatan, Tuhan akan beri penghiburan. Anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang sudah dewasa, Tuhan akan berkati, Tuhan akan urapi di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga, kiranya tangan-Mu yang akan menggenggam dan menopang, memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat di dalam setiap usaha dan pekerjaannya, sehingga keluarga selalu menerima kemurahan yang dari Tuhan. Semua pelayanan gereja juga Tuhan berkati, sehingga Tuhan memakai pelayanan gereja sebagai sarana Tuhan menguatkan iman percaya kami. Kami serahkan bangsa negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau akan tolong, Engkau akan pulihkan, karena Tuhanlah yang berkuasa, berkarya, menyatakan kasih karunia. Inilah yang menjadi seruan doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan dengarkan, karena kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk memiliki hati seperti hamba, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan percayalah selalu bahwa apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya membawa berkat atas kehidupan kita. Saudaraku, segala yang kita miliki di dunia tidaklah kekal, karena semuanya akan kita tinggalkan. Hanya satu yang Tuhan ingin
dari hidup kita, yaitu hati dan roh kita untuk taat dan setia sampai kita kembali ke surga bersama dengan Tuhan. Kita akan pujikan kembali, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita katakan, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di seluruh tempat dan abad, kita akan kuatkan iman percaya kita dan juga kita segarkan melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan. Senantiasa merasakan semua kebaikan Tuhan dan nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.